Ya, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jadi pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan teori graf pada mata kuliah analisis jaringan. Yang pertama yang kita bahas yaitu terkait dengan kalau misal bicara teori graf atau graf teori itu lebih dikenal dengan permasalahan atau kasus jembatan Konigsberg yang pada tahun 1736, di mana teori graf itu dimulai pada tahun tersebut. Jadi kalau bisa sedikit cerita, jembatan Konigsberg itu sebenarnya berada di kota di Jerman pada zaman pertengahan. Jadi kalau bisa dilihat pada saat ini, kalian tidak akan bisa menemukan jembatan Konigsberg itu di peta-peta modern. Jadi jembatan Konigsberg itu kasus jembatan Konigsberg itu berarti di sini ada suatu kota di mana dia tuh berada di pinggiran atau berada di sisi dari suatu sungai, Sungai Pregel namanya, di mana nanti di sini ada dua pulau besar. Nah, dua pulau besar ini akan dihubungkan dengan jembatan. Nah, jembatan itu ada 7. Jadi ada 7 jembatan yang menghubungkan kedua pulau itu dengan dua pulau utama yang berada di sisinya. Kemudian di mana ada seorang matematikawan bernama Carl Gottlieb Euler, di mana dia itu merupakan matematikawan dan juga dia merupakan mayor dari suatu kota yang berada di dekatnya. Nah, di mana si Carl di sini atau si Euler di sini, dia itu terobsesi dengan suatu permasalahan di mana apakah mungkin jika kita dapat melakukan perjalanan ke pulau tersebut dengan melewati ketujuh jembatan itu, di mana kita hanya dapat melewati jembatan itu satu kali. Nah, dari sana dia kemudian mengundang atau menyampaikan kepada satu temannya, yaitu Leonhard Euler, yang merupakan matematikawan yang terkenal pada saat itu. Nah, di mana si Euler di sini dia mengirimkan surat ke Euler untuk seperti menemukan suatu penemuan baru di bidang matematika. Nah, dari sanalah baru si Euler di sini akan menciptakan suatu teori. Jadi dia melakukan pendekatan dengan menggunakan metode geometri, di mana namanya dahulu itu adalah geometry of position, atau namanya saat ini itu lebih dikenal dengan graph theory. Nah, dari graph theory itulah baru berkembang metode-metode yang kita pelajari sampai saat ini terkait dengan analisis jaringan. Jadi kalau misalnya dilihat, kita bisa melihat bentuk gambarnya dari jembatan Konigsberg itu seperti ini. Jadi daerah yang ada di sini dia ada 4 tanah, 4 lahan, diberi nama A, B, C, dan D. Kemudian di sini terdapat 7 jembatan yang menghubungkan pulau itu dengan pulau utamanya. Nah, kemudian dilihat bahwa dari 4 wilayah tersebut yang dihubungkan oleh jembatan, 4 wilayah atau 4 daerah ini kita beri nama node atau titik. Sedangkan jembatan yang menghubungkan ini kita lihat di sini dari A ke B, dari daerah A ke daerah B, kemudian dari B ke A, kemudian A ke C, baru B ke C, B ke D, B ke D lagi atau D ke B, dan terakhir adalah D ke C. Ini adalah bentuk dari konsep jembatan yang ada di bentuk konus seperti itu. Sehingga jembatan itu diberi nama atau disimbolkan sebagai arc yang kita kenal saat ini, atau busur. Nah, bentuk dari Euler tersebut diperlihatkan bentuknya seperti ini, di mana dia terhubung antar titik-titik itu dengan arc atau dengan busurnya atau jalurnya. Nah, sekarang akan muncul pertanyaan, apakah ada jalur yang dimulai dari A di sini? Saya pakai pointer dulu. Jadi dari A di sini dia akan kembali lagi ke A. Jadi kita melewati jalur ini, nanti dia kembalinya ke A, tetapi kita harus melewati keseluruhan jalur.
Ini adalah dasar dari teori graf. Kemudian bicara dari teori graf tersebut, kita bicara nanti ada yang mengenal namanya adalah directed graph atau directed network. Seperti ini. Yang kedua adalah undirected network atau bentuknya seperti ini. Nah, bedanya apa directed dengan undirected? Gampang, yaitu adalah dari anak panah. Dimana kalau directed graph itu dilihat dia tuh ada tujuannya. Jadi dari satu node ke node lain dia memiliki tujuan. Itu namanya directed graph. Nah, di directed graph di sini kita berikan ada notasi yaitu network. Network itu berarti di sini adalah n. N itu node-nya. Di sini mana node-nya di sini ada node 1 sampai node 7. Kemudian di sini tuh ada busurnya atau lintang itu dikasih nama arc set. Gitu ya. Jadi arc-nya di sini tuh yang menghubungkan di sini. Jalurnya di sini. Ini kan saya menggunakan simbol 1 ke 2. Jadi 1 ke 2, terus kemudian 1 ke 3, 2 ke 3, dan seterusnya. Nah, sebenarnya kalau kita berikan bobot di sini, bobot di jalurnya misalnya A kecil itu ya. A kecil berarti nanti kita aksennya itu A, B, C, dan seterusnya. Nah, sedangkan kalau di directed graph di sini, jalur 1 ke 2 itu berbeda dengan jalur 2 ke 1. Itu ya, berbeda. Beda dengan undirected graph. Kalau undirected graph, 1 ke 2 itu akan sama dengan 2 ke 1 karena dia tidak ada tujuan. Tidak ada arahnya. Ya, kalau di directed kan dia berarah. Dari 1 arahnya ke 2. Nanti kalau kalian bikin dari 2 ke 1 juga, berarti itu jalur yang berbeda. Tetapi kalau bicara undirected network atau undirected graph, dari 1 ke 2, 2 ke 1 itu sama. Makanya di sini dinotasikan I, J itu sama dengan C, I. Sedangkan di sini berbeda ya. Oke. Selanjutnya ada istilah tails and head. Nah, kalau bicara di directed graph, di sini di arc set-nya dia di sini dari 1 ke 2. Dari 1 ke 2 itu, nah, 1 di sini kan kalau di sini 1,2 itu I, J. Itu sebagai tail-nya, tempat asalnya. J itu adalah destination-nya atau destinasi tempat tujuannya. Jadi makanya dia tulisnya 1,2. Tail-nya 1, destinasinya 2. Itu juga nanti di sini contohnya lain 1,3 atau bisa kita ambil 4,7 gitu ya. 4-nya sebagai tail, 7-nya sebagai head. Nah, di dalam notasi ataupun dalam konsep directed graph, kalian juga akan mengenal dengan nama istilah degree atau di sini ada in degree node dan out degree node. Kalau in degree node itu bicara jumlah arc atau jumlah jalur yang masuk ke node. Jadi seperti di sini. Di sini bisa dilihat kalau in degree node yang ada di 3, di sini ada 1, ada 2, ada 3. Berarti dia memiliki in degree node-nya ada 3. Sedangkan out degree-nya dia ada 1, karena yang keluar ada 1. Begitu juga dengan titik yang lain. Misalnya saya ambil titik nomor 1. Titik nomor 1, di sini in degree node-nya 0, karena tidak ada yang masuk. Sedangkan dia out degree-nya adalah 2. Seperti ini. Nah, kemudian ada istilah yang lain adalah multi-arcs dan loop. Multi-arcs itu apa? Multi-arcs itu berarti dia dari satu node, dia tuh memiliki lebih busur, lebih dari satu arc. Ya. Contoh seperti ini, di node 1 dia memiliki 3 arc yang menuju ke titik 2. Sedangkan kalau loop berarti dia akan dari node itu ke node itu sendiri. Jadi dari node out degree-nya, in degree-nya juga dari node itu sendiri. Ini dikatakan sebagai loop. Kemudian ada lagi pembahasan berikutnya yaitu terkait dengan path. Kalau path atau kita katakan sebagai jalur, itu ada satu persyaratan. Yang pertama adalah tidak ada node yang diulang. Jadi kalau kita membuat path atau membuat jalur itu tidak ada node yang diulang. Kemudian kita dapat mengabaikan arahnya. Itu bicara path secara keseluruhan. Sambil contoh di sini, path 5, 2, 3, 4. Berarti dari 5, ini kedua, sini kan dia melawan arah ya, berarti dia dikatakan sebagai backward path. 5 kedua ini backward path, kemudian dari 2 ke 3, ini searah, berarti forward path. Kemudian 3 ke 4 juga searah, dikatakan forward path. Di sini di setiap jalur ini saya berikan bobot, sehingga kalian dapat juga menuliskan seperti ini. 5
C, 2, B, 3, E, 4. Seperti itu untuk petnya. Atau kita perlihatkan bentuknya menjadi seperti ini. 5 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Kemudian ada namanya directed path. Kalau directed path itu berarti dia syaratnya adalah tidak ada note yang diulang. Kemudian arah itu merupakan suatu yang important atau yang penting. Gitu ya. Jadi kita lihat di sini dari note 1 ke note 4, kita melewati bisa jalurnya adalah dari 1 ke 2, 2 ke 5, 5 ke 3, 3 ke 4. Jadi tidak ada pengulangan note. Note-nya satu kali saja. Dan arahnya itu sesuai. Lihat arahnya ini sesuai. Tidak ada arah yang berbeda. Kita ulang lagi di sini, arahnya seperti ini. Ini arahnya sesuai. Berbeda dengan yang pet secara umum. Kalau pet secara umum itu, kalau kita tidak kategorikan sebagai directed, kita bisa saja mengabaikan arah. Seperti di sini. Dari yang harusnya 2 ke 5 ini kan arahnya dari 2 ke 5. Kita abaikan 5 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Itu pet saja. Tapi kalau bicara directed pet yang terarah, berarti kita harus sesuaikan dengan arah dari petnya tersebut atau arah dari arc-nya tersebut. Dia mengarah dari note berapa ke note berapa. Nah, kemudian ada istilah yang lain adalah cycle. Ada yang mengatakan sirkuit, ada yang mengatakan loop. Ya. Nah, kalau cycle seperti ini, nah lihat di cycle di sini dia dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Kita lihat definisinya itu jalur dengan 2 atau lebih note, kecuali note pertama adalah note akhir. Jadi note pertama di 1, dia berjalan ke 2, 2 ke 3, 3 langsung ke 1. Ini arah kita abaikan. Bentuknya jadi seperti ini. Nah, dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Jadi di sini arahnya diabaikan. Yang seharusnya dari 1 ke 3 kita abaikan supaya kita bisa membentuk cycle. Tetapi bisa juga kita katakan kalau misalnya kita menginginkan cycle yang directed cycle, kalau bicara directed cycle berarti ada yang penting adalah arah dari arc itu harus sesuai, harus benar. Kalau dilihat dari sini, dari 1 ke 2, kemudian 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 1. Ini searah. Tidak ada arah yang berlawanan. Kemudian di pembahasan yang lain atau yang lainnya yaitu walk. Kita bicara walk atau rutenya ya. Rute atau walk di sini itu jalur di mana kita dapat melakukan pengulangan terhadap note dan arc-nya. Nah, jadi contoh dari directed walk. Di walk itu sendiri ada namanya directed walk, yaitu walk yang terarah atau rute yang terarah. Kalau bicara rute yang terarah seperti ini, dilihat dari titik 1 ke titik 2, 2 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 4, kemudian 4 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 5. Loh, terjadi pengulangan. Iya, tidak apa-apa. Karena di sini kita bicarakan tadi walk itu adalah yang dapat diulang, baik note maupun arc-nya. Walk itu sendiri atau rute itu dikatakan close rute yang tertutup, jika note yang pertama dan terakhir itu sama. Nah, kalau misalnya di sini dilihat ya, ini yang tadi jalur di sini kan jalur yang directed walk. Ya, dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 4, 4 ke 2. Tetapi kalau kita inginkan adalah rute yang tertutup, yang close, berarti dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 5, 5 ke 4, 4 ke 1. Berarti kan dia note pertama dan note terakhir adalah di 1. Ini berarti kita katakan sebagai close rute yang tertutup. Nah, kalau dibicarakan adalah rute yang tertutup, ya, maka putaran itu dapat diulang ya, seperti ini. Oke, kemudian kita lanjutkan, kita kembali ke bicara ke jembatan Konigsberg yang tahun 1736 itu. Nah, bagaimana kalau bentuk jembatan Konigsberg itu? Apakah ada jalur yang dapat dimulai dari titik A dan berakhir lagi ke A? Kita lihat, apakah mungkin seperti itu? Ternyata jawabannya tidak mungkin.
kalau misalnya kita lihat secara seperti ini. Nah, dari Euler tersebut kemudian memberikan suatu teorema lebih dikenal dengan istilah adalah Eulerian cycle atau jalur Eulerian. Nah, Eulerian cycle di sini ini ada dua persyaratan, yaitu pertama dia harus menambahkan dua jembatan untuk menciptakan rute perjalanan. Kenapa kita harus menambahkan dua jembatan ini? Karena di sini kalau dari satu node ke node yang lain itu kan berarti kita memiliki dua jalur atau enggak seperti ini. Di satu node di sini dia memiliki dua jalur, ada jalur masuk dan ada jalur keluar. Berarti di satu node itu seharusnya dia memiliki nilai yang even atau nilai yang genap. Tetapi kalau kita lihat dari jembatan Konigsberg seperti ini, di sini kan dia di titik A dia memiliki 3, di titik B dia ada 5 jalur yang masuk dan keluar. Di titik D ada 3, di titik C ada 3. Berarti semuanya ganjil. Sehingga dia tidak memenuhi sebenarnya kriteria dari node dan arc-nya tersebut. Nah, makanya dengan hal itu dibentuklah ada tambahan 2 jalur. Supaya apa? Supaya dia even, supaya dia genap. Nah, kalau sepertinya genap ya. Di sini titik A itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Di titik C juga ada 4. Di titik di sini B itu dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di titik D dia ada 4. Sehingga keseluruhan titik itu nilainya even. Ini adalah salah satu dari teorema yang dipaparkan oleh Euler. Sehingga jalurnya menjadi seperti ini. Dari A melewati jalur 1 di sini ke B, B ke 5, ke D, D ke 6, ke B lagi, B ke 4, ke C, C ke 8, di sini ke A kemudian ke 3, melewati 3 di sini, ke C lagi, C ke 7, melewati lagi, kemudian dari D ini ke 9, 9 ke B, B baru melewati 2, dia ke A lagi. Ini adalah jalur Konigsberg. Seperti ini. Nah, perjalanannya menjadi seperti ini. Dia hanya melewati 1 kali saja. Nah, bentuk di sini kita katakan bahwa derajat node dalam grafik yang tidak berarah ini kan grafiknya tidak berarah. Jadi kita mau mulai dari mana saja bisa. Dari awalnya dari A berakhir ke A, dari titik B akhirnya ke B ataupun yang lainnya. Kemudian di sini ada teorema bahwa sebuah graf yang tidak berarah itu memiliki siklus Eulerian jika dan hanya jika. Ini yang dikatakan di dalam teorema Euler itu yaitu setiap derajat simpul harus genap. Dan yang kedua, graf yang terhubung yaitu ada jalur dari tiap simpul ke simpul lainnya. Nah, sekarang ini buat diskusi di kelas, yaitu salah satunya adalah apakah kalian pernah melihat model jaringan seperti Konigsberg ini di tempat lain? Jika ada, maka kita dapat melakukan diskusi di kelas untuk terkait pembahasan teori graf dasar ini. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Terima kasih.